Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailah yaumul itsnain lailah thulatsa samin asr min syahril muharram 1444. Maka pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Muslim, yang mana kita masuk kepada Kitabul Iman dan kita masuk kepada bab hadis yang ke-8 dari permasalahan arkanul Islam yang 5. Maka sebelum kita masuk kepada hadis, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matn. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala Imam Muslim rahimahullah, hadatsana Abu Yahya At-Tamimi, hadatsana Abu Ahwas, akhbarana Abu Ahwas, tahwil as-sanad, hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadatsana Abu Ahwas, an Abi Ishaq, an Musa bin Talha, an Abi Ayyub qala anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dullani ala amalin a'maluhu yudnini minal jannah wa yubaiduni anin nar. Qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakah wa tasilu dha rahimik. Falamma adbara qala fa'adbara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in tamassaka bima umira bihi dakhala al-jannah. Wa fi riwayat Ibn Abi Syaibah in tamassaka bihi. Wa haddathani Salam bin Shabib, haddathana Al-Hasan bin Ayyad, حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن ابي الزبير عن جابر ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارايت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنه؟ قال نعم. قال والله لا ازيد على ذلك شيئا. Bismillah. Qala Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Abdullah ibn Numair al-Hamdani, haddatsana Abu Khalid yakni Sulaimana ibn Hayyan al-Ahmar, an Abi Malik al-Asja'i, an Sa'ad ibn Ubaidah, an ibn Umar, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Bunyal Islam ala khamsin, ala an yuwahhidallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami ramadan wal hajj. Faqala rajulun al hajju wa siyamu ramadan. Qala la siyamu ramadan wal hajju hakada. Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum, Imam Muslim akan menyebutkan hadis yang sama dari satu sahabat, dari Abdullah bin Umar, yang datang dari berbagai jalan. Maka inilah dari kelebihan Imam Muslim dalam pembuatan kitab sahihnya. Maka Imam Muslim murid dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mempunyai kelebihan dari Imam Muslim karena dia gurunya pertama. Disebutkan oleh ulama ahli hadis bahwa kitabnya lebih kuat daripada kitab Muslim. Ini yang pertama. Maka hadis di Sahih Al-Bukhari dari segi persyaratan sihahnya lebih kuat. Yang kedua, Imam Al-Bukhari mempunyai kelebihan di dalam kitabnya dari ilmu fiqh, sehingga dia menulis hadis sesuai dari fikih kitab. Misalnya di bab taharah,
maka dimasukkan hadis-hadis sahih sesuai dengan babnya. Bab wudu, bab tayammum, bab BAB, BAK dan sebagainya. Terus masuk kepada permasalahan salat, mulai dari surut salat dan juga rukun dari salat. Kemudian tentu membahas tentang permasalahan takbiratul ihram dan ruku dan sujud. Kemudian masuk kepada kitab janaiz. Kemudian masuk kepada kitab az-zakah. Kemudian masuk kepada kitab as-siyam, kitab manasikul hajj. Kemudian setelah itu masuk kepada kitab yang berhubungan dengan al-i'tisam, kitabul ilm, kitab tauhid. Hadis-hadis yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari kelebihannya sesuai dengan bab. Maka Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya bisa mengulang-ulang hadis. Maka hadis yang ada di Sahih Al-Bukhari sekitar 6.700-an itu kalau dihilangkan at-tikror ataupun pengulangan, maka hanya sekedar 4.000 hadis saja di dalam Sahih Al-Bukhari. Ini kelebihan Imam Al-Bukhari. Kelebihan Imam Muslim, beliau menyusun hadis dengan riwayat-riwayat yang berbeda, jalan-jalan yang berbeda dari satu sahabat di dalam satu hadis permasalahan. Contohnya hadis ini. Hadis Bunyal Islam ala khams. Maka kita akan membahas semuanya dari jalan-jalan yang ada sehingga kita mengetahui bahwa hadis ini barakallahu fikum datang dari berbagai jalan dari sahabat yang satu Abdullah bin Umar. Maka siapa para tabi'innya kita akan mengetahuinya dari jalan-jalan ini. Dan faedah yang bisa kita berikan di dalam pelajaran Imam Muslim ini perlu dicatat agar itu adalah target kita menyampaikan ilmu kepada kalian. Pertama, kita memberikan ilmu rijal, sehingga kita akan membahas semua rijal yang kita lewati dari gurunya Imam Al-Bukhari yang berbeda-beda. Ha tahwil sanad, gurunya lagi disebutkan ha tahwil sanad. Dan faedah yang kedua, selain tarjimah, biodata, biografi daripada perawi, juga belajar memahami mana madarul hadis. Dari 2 riwayat Imam Muslim itu bertemu di mana? Dari 3 riwayat Imam Muslim bertemu kepada tabi'in siapa namanya? Kemudian dari tabi'in kepada sahabat 1 jalan. Itu dinamakan madarul hadis. Dan faedah yang bisa kita berikan juga di sini jam'u turuq. Kita akan menjelaskan bagaimana Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari Ibnu Umar datang berbagai turuq, berbagai jalan. Diketahui setelah itu siapa tabi'i. Misalnya diriwayatkan ada 5 riwayat, maka dari 5 riwayat bisa jadi 5 tabi'in yang meriwayatkan dari Ibnu Umar. Paham ya? Dan faedah tambahan masuk kepada segi makna yang berhubungan dengan akidah ataupun berhubungan dengan kitab iman sesuai kitabnya. Maka ini target pelajaran kita di Sahih Muslim. Dan saya harapkan dengan pelajaran ini menguatkan kalian di dalam ilmu hadis, mengetahui ilmu rijal. Maka ketahuilah ya ibadallah, bersyukurlah kalian belajar di sini, karena mungkin di ma'had-ma'had yang lain tidak menekankan tentang permasalahan rawi-rawi hadis, tidak menjelaskan tentang sanad-sanad hadis dan ilmu rijal dan jam'u turuq dan mentasmi, menghafal seperti tadi. Maka kalian di atas kenikmatan kepada Allah dari Allah wajib bersyukur dengan tidak malas, tidak menghafal ataupun malas di sini banyak bermain sehingga tidak menghafal ataupun tidak mencatat faidah. Maka bersyukurlah kepada Allah, karena dalam sepekan dan kita tidak pernah melaksanakan libur kecuali kalau berdakwah. Seperti kemarin kita berdakwah, jadi mohon maaf tidak bisa memberikan kajian. Namun kita ganti dengan dakwah kita di sana, antum bisa dengar di sini, iya kan? Di relay. Alhamdulillah. Berarti tetap juga belajar.
Maka alhasil kita di sini tidak pernah libur, sehingga acceleration, percepatan dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, insya Allah kalian bisa pergi ke Yaman. Maka di sini tidak kita ini memanfaatkan santri untuk membayar tiap bulan naik 7 tahun, pengabdian 2 tahun. Mau jadi apa 9 tahun di sini? Mau menjadi dedak atau menjadi murid paling lama? Tidak. Kita memberikan amanah yang Allah berikan dari ilmu. Kita mendidik antum dengan qadar istita'ah. Dan jika kami rasa kalian cukup, bagi yang mampu mempunyai modal, silahkan pergi ke luar negeri belajar dengan masyayikh. Bagi yang tidak mampu, ya silahkan duduk dengan kami. Seperti para salaf dulu, mereka melaksanakan menuntut ilmu dalam keadaan tulus zaman ataupun kasratu al-mulazamah. Kembali kepada hadis yang kita bahas malam ini, maka berkata Imam Muslim rahimahullah di hadis yang pertama meriwayatkan hadis di dalam bab permasalahan arkanul Islam. Maka Imam An-Nawawi, kalau antum lihat syarah sahih Muslim, tulisan Imam An-Nawawi, bab bayani arkanil Islam wa da'aimihi al-idham, bab tentang penjelasan rukun Islam dan perkara-perkara yang sangat agung dari 5 yang ada padanya. Berkata Imam Muslim, haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani. Maka Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani, dia seorang muhaddis di tabaqah yang ke-10. Maka dia termasuk dari gurunya Imam Al-Bukhari dan gurunya Imam Muslim dan kutubus sittah yang lain seperti Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Adapun kedudukan Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair dari segi ilmi jarhi wa ta'dil, maka dia adalah di atas derajat thiqah. Maka Imam Abu Hatim mengatakan thiqatun yuhtaju bi hadisihi. Dia thiqah dan sangat dibutuhkan hadisnya. Maka ini menunjukkan kedudukan bahwa dia di atas derajat thiqah. Dan Abu Daud As-Sijistani mengatakan asbat min abih, dia lebih kuat dari bapaknya. Siapa bapaknya? Dia namanya Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, berarti bapaknya Abdullah ibn Numair, dan nanti akan diriwayatkan di beberapa riwayat dia meriwayatkan dari bapaknya. Dan Imam Ahmad ibn Hanbal memujinya dengan pujian yang agung, di mana dia mengatakan Al-Hafidh Az-Zahid ahadul a'lam, seorang hafidh zahid dan seorang alim dari ulama. Dikatakan Durratul Iraq, bahwa dia itu adalah Durratul Iraq, maknanya orang yang paling baik dari Irak. Dan dulu Imam Ahmad mengatakan bahwa dia adalah hukum bagi orang-orang Kufiyin. Maka apa ucapan orang Kufi? Kembali kepada rawi ini. Dan berkata Imam An-Nasa'i thiqatun ma'mun. Maka ini menjadi pendalilan bahwa dia di atas derajat thiqah. Dan begitupun Yahya ibnu Ma'in mengatakan seperti Imam Ahmad, kana yaqulu fi suyuh al-kufiyin ma yaqulu Ibnu Numair fihim, bahwa dia dijadikan mizan, timbangan. Apa yang dikatakan oleh masyayikh kufiyin adalah apa yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Numair.
Maka Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair ucapannya diakui oleh orang-orang Al-Kufiyin di zamannya. Maka dia adalah seorang imam, gurunya Imam Muslim dan gurunya Imam Al-Bukhari. Kemudian meriwayatkan Imam Muslim dari Muhammad ibni Abdullah ibni Numair Al-Hamdani, kemudian meriwayatkan dari gurunya haddatsana Abu Khalid Sulaiman ibnu Hayyan. Maka Sulaiman ibnu Hayyan barakallahu fikum Al-Azdi, Abu Khalid Al-Ahmar dari Kufah. Al-Azdi ma'ruf dari Kufah, berarti Al-Kufi. Dan dia di tabaqah as-saminah, tabaqah yang 8. Apa makna tabaqah yang ke-8? Al-wusta min itba at-tabi'in, dari itba ut-tabi'in yang tengah-tengah. Maka di zaman dia adalah Abdullah ibn Mubarak di antaranya, dan juga Abdullah ibn Wahab Al-Misri. Adapun kedudukan dari Sulaiman ibn Hayyan Al-Azdi, maka di sini dia wallahu a'lam saduq hasanul hadis. Seperti diucapkan Abu Hatim saduq. Berkata An-Nasa'i laisa bihi ba'sun. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in laisa bihi ba's. Maka wallahu a'lam dia rawi yang saduq hasanul hadis. Kemudian meriwayatkan Sulaiman ibnu Hayyan dari gurunya Abu Malik an Abi Malik Al-Asja'i. Maka Abu Malik Al-Asja'i ma'ruf dengan Sa'ad ibnu Tariq ibnu Ashim. Abu Malik Al-Asja'i, yang mana dia adalah seorang tabi'i shaghir. Dia di tabaqah yang keempat. Adapun dari segi jarh wa ta'dil, maka dia rawi yang thiqah. Maka Sa'ad ibnu Tariq ibnu Ashim, anaknya seorang sahabi Tariq ibnu Ashim, maka dia di tabaqah yang keempat dan disikohkan oleh para ulama seperti Ahmad ibnu Hanbal dan juga Yahya ibnu Ma'in. Dan berkata Yahya ibnu Sa'id, amsik ani riwayah anhu, peganglah riwayatnya, menandakan dia rawi yang sikoh. Dan bahkan berkata Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, siapa gurunya Imam Al-Bukhari tadi, Imam Muslim tadi, Muhammad ibn Abdullah ibn Numair mensikohkannya. Maka rawi ini rawi yang sikoh. Sa'ad ibn Tariq ibn Ashim. Kemudian meriwayatkan dari Sa'ad ibn Ubaidah, dan ini dia tabi'i yang meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar.